Bahkan dari sini Pak Mahfud MD sudah mulai memberikan statementnya terkait apa? Terkait Budi Ari terlibat dalam perlindungan situs judi online ini. Dan Pak Mahfud MD juga keras ya, Budi Ari itu diduga keras, bukan diduga terlibat, tetapi diduga keras. Karena Adi Gismanto itu yang lulusan SMK bisa menjabat sebagai karyawan Kemenkominfo, dan dalam fakta persidangan Adi Gismanto itu dijuluki tangan kanan dari Budi Ari. Nah, dari sini menurut saya sudah jelas ya, kalau menurut saya SMK seharusnya tidak masuk sebagai staf karyawan Kemenkominfo, tiba-tiba bisa masuk atas rekomendasi dari Budi Ari. Dan ternyata, wah, Anda tahu sendirilah, bukannya memblokir situs judi online, tetapi malah melindungi. Nah, inilah akhirnya mendapatkan dana yang sangat banyak sekali dari perlindungan situs judi online ini. Konon katanya, terkait perlindungan situs judi online ini mendapatkan 8 juta per situs website. Nah, ini kan juga sangat bau sekali. Dan yang lebih mengejutkan, Budi Ari bukannya mengakui misalkan atau bertanggung jawab terkait apa yang sudah dilakukan oleh karyawan-karyawannya, tetapi malah menuduh PDIP dan inisial BG. Nah, itulah yang membuat PDIP marah besar ya terkait Budi Ari pada saat lalu ya. Bukannya mengklarifikasi terkait dana aliran 50%, tetapi malah menuduh PDIP dan inisial BG. Ini kan sangat mengejutkan sekali. Seharusnya Budi Ari meluruskan itulah, meluruskan aliran dana 50%. Tidak, bukan, salah. Tidak usah menyenggol yang lainnya. Dan akhirnya kalau PDIP marah, menurut saya sangat masuk akal sekali ya. Bahkan dari Pak Mahfud MD diduga keras Budi Ari terlibat kasus judi online. Nah, bahkan Pak Mahfud MD yang sudah pernah menjadi hakim MK, yang melalang buana menjadi anggota DPR RI, menjadi Menteri Polhukam dan lain sebagainya, ini bahkan sudah memberikan statement Budi Ari patut diduga keras. Nah, ini kayaknya memang beneran ya. Dan seharusnya Budi Ari memang harus diperiksa lagi lah, diperiksa untuk kedua kalinya, karena disebut-sebut di sidang pada saat lalu menerima aliran dana 50% ya. Bahkan yang cukup mengejutkan, ini ada pembelaan dari Projo ya. Budi Ari tidak punya niat menyerang kehormatan PDIP secara institusi. Lah, ini sudah menyebut nama PDIP loh, sudah menyebut nama PDIP berarti kan sudah menyerang. Dan juga kalau misalkan Budi Ari tidak menyerang PDIP, seharusnya juga ada bukti-bukti lah, bukti-bukti otentik, ada fakta-fakta. Tetapi ini kan tidak. Padahal Budi Ari itu meluruskan setidaknya terkait aliran dana 50% yang dituduh ke Budi Ari, tetapi malah ya menyebut PDIP sebagai dalang lah, PDIP sebagai otak dan lain sebagainya. Itu menurut saya sudah offset sekali Budi Ari ya. Seharusnya meluruskan atau setidaknya menyangkal lah Budi Ari menerima aliran dana tersebut, bukan malah panik dan akhirnya menyerang sana sini. Menurut saya sangat wajar sekali kalau kader-kader PDIP marah dan melaporkan Budi Ari. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menegaskan Menteri Koperasi Budi Ari tidak pernah berniat untuk menyerang kehormatan PDIP secara institusi. Padahal juga PDIP itu sudah mengultimatum atau mensomasi lah Budi Ari untuk meminta maaf dan mengklarifikasi atau mencabut ucapannya terkait judi online, terkait tuduhan Budi Ari. Tetapi Budi Ari juga tidak merespon, bahkan juga tidak meminta maaf di depan televisi atau bahkan di media sosial, dan akhirnya juga dilaporkan. Menurut saya sangat bagus sekali loh, masih mengultimatum untuk meminta maaf, tetapi kalau tidak menghiraukan setidaknya permintaan maaf, ya makanya dilaporkan lah. Hal tersebut disampaikan Freddy setelah sejumlah kader PDIP melaporkan Budi Ari karena dianggap telah mencemarkan nama baik PDIP secara institusi. Budi Ari tidak punya niat untuk menyerang kehormatan ataupun mencemarkan nama PDIP secara institusi, kata Freddy dalam pernyataan diterima Kompas TV pada 28 Mei. Menurut dia, komunikasi yang dilakukan Budi Ari dengan jurnalis disampaikan dalam bentuk komunikasi privat, sehingga materi percakapannya off the record dan tidak untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun. Dia juga pernah menyebut nama PDIP di ruang publik. Budi Ari juga tidak pernah menyuruh menyebarkan rekaman tersebut. Oleh karena itu kami tegaskan Budi Ari tidak pernah mencemarkan nama baik PDIP, ujarnya. Di samping itu, kata Freddy, apa yang disampaikan Budi Ari terkait PDIP bukan secara institusi tapi orang per orang. Dari penjelasan Budi Ari yang dimaksudkan bukan PDIP secara institusi tapi orang perorangan ataupun pribadi-pribadi. Walaupun secara kelembagaan mereka bergabung di PDIP, ungkapnya. Sekali lagi, yang
Yang dimaksud adalah orang secara pribadi. Dalam hal ini para terdakwa yang saat ini sedang menghadapi proses hukum di persidangan sambungnya. Sebelumnya beredar percakapan suara yang diduga Budi Ari Setiadi dengan seorang jurnalis. Dalam percakapan tersebut, suara yang diduga Budi Ari menyebut ada framing dalam kasus judi online yang didalangi PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan. Saya juga masih penasaran ya, kira-kira Budi Gunawan ini kira-kira responnya seperti apa ya? Kok sampai saat ini tenang-tenang saja ya? Ya, seperti itulah. Nah, bahkan kalau kita lihat ya dari remol.id, Mahfud MD diduga keras Budi Ari terlibat kasus judol. Polemik kasus judi online yang menyeret nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari terus bergulir. Budi Ari saat ini yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dalam berbagai kesempatan telah membantah dirinya terlibat judol, bahkan menuding pihak-pihak yang melempar isu itu sebagai fitnah. Pakar hukum tata negara Prof. Mahfud angkat bicara terkait polemik itu. Ia menyatakan nama Budi Ari yang masuk dalam surat dakwaan, jaksa ini sudah seharusnya masuk dalam pengadilan tipikor di PN Jakarta Pusat. Padahal, pikir kita itu, karena menyangkut pejabat yang sudah banyak disebut dan sudah banyak dibuka, mestinya ini ke pengadilan tipikor di PN Jakarta Pusat. Apalagi di situ ada nama Adi Kismanto yang merupakan pejabat tersebut sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli itu diangkat oleh pejabat yang bernama Menteri, dan dia yang mengoperasikan perjudian itu menggunakan space digital yang ada di Komdigi. Makanya diungkap di sana, kata Mahfud dikutip dalam kanal YouTube Mahfud MD Official pada 27 Mei yang lalu. Lanjut, mantan Menko Polhukam itu, maka posisi Budi Ari sebagai Menkominfo saat itu yang paling bertanggung jawab, apalagi Adi Kismanto telah dikonfirmasi tidak punya ijazah sarjana dan hanya mengaku sebagai ahli IT. Berarti dia Budi Ari harus bertanggung jawab. Dia mengangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di suatu tempat lalu melakukan kejahatan patut diduga. Kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ, atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang yang melakukan itu, sehingga berarti bersama dia melakukan itu. Iya kan, tegasnya. Ya, sangat masuk akal sekali kalau menurut saya ya, apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD ini. Sangat masuk akal. Patut diduga keras Budi Ari terlibat terkait pengamanan situs judi online. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Bukan diduga, memang otaknya judol sesuai dengan kepanjangan ormasnya. Tangkap, bukan keras, udah jadi kepala batu. Bisa digolkan, diduga keras artinya beliau sedang mencari pihak yang terlibat agar tidak terkunclung sendiri. Wah, setuju dengan Pak Mahfud MD. Bisa dipastikan ini Budi mulutnya berkata tidak, tetapi tatap matanya berkata dengan jujur iya. Ayolah gas dikit, barang bagus ini mumpung masih hangat, mumpung belum berlindung ke Solo. Ya seperti itulah. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.